Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ini ada satu video yang memperlihatkan seorang bapak-bapak yang bekerja sebagai seorang supir truk itu diduga melakukan ujaran yang menghina iman kita orang Kristen. Nah, untuk lebih lengkapnya mari sama-sama kita dengarkan dalam video berikut ini seperti yang ada di layar Bapak Ibu dan teman-teman semua. Teman-teman, ini sebelum lebih lanjut ya, ini tampangnya beliau ya. Lalu kemudian juga dalam video ini seseorang ya, pria diduga menghina agama Kristen ya, seorang supir truk yang bekerja di Papua diduga melecehkan agama Kristen. Nah, ini ya beliaunya itu ya, seperti yang ada di teman-teman Bapak Ibu semua. Kita punya agama, masa kan bisa bicara begitu? Nah, ini lebih jelas ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Saya berharap di layar teman-teman Bapak Ibu semua jelas ya tampangnya beliau ini. Ia mengucapkan dua kata, yaitu Yesus ASU. Nah, ini memang ucapan yang serampangan sekali ya. Jelas kita dengar jelas sekali kebetulan Yesus ASU. Masa dia bilang Yesus ASU, kurang ajar. Saya dengar loh. Aku tinggal di Papua ini. Papua, bukan di Jawa. Bukan kita tinggal di Jawa, keluarga kita punya agama. Nah, itu dia teman-teman ya Bapak Ibu semua, itu jelas sekali dan ini memang ucapan yang sangat disayangkan sekali ya. Bapak ini bekerja di sana kok ngapain bicara seperti itu ya? Entah situasi apa yang kemudian membuatnya bicara seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang ada dalam video ini, yang nampak menjadi marah dan tidak berterima perihal ucapan dari Pak supir ini. Lalu kemudian teman-teman sekalian, ini juga saya infokan ya, ini dipostingnya 22 jam yang lalu dan sudah disukai 5.153 pengguna media sosial dengan berbagai macam komentarnya ya. Bahkan salah satu komentar di sini teman-teman sudah disukai 1.172 ya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi di sini juga diuraikan mengenai komentar dari pengguna media sosial ya. Kasih maaf, dia tidak apa-apa. Tuhan Yesus ajar mengampuni. Yesus bilang dunia akan membenci kamu karena namaku, tapi jangan takut, di dalam dia ada keselamatan. Lalu kemudian juga di sini ada lagi yang menuliskan, nggak harus di Papua ya, di semua tempat nggak boleh ada penghinaan terhadap agama. Salut untuk ibunya yang berani untuk speak up. Lalu kemudian teman-teman juga di sini banyak yang berbicara daerah ya. Oke lah, saya tidak perlu membacakan yang di sini teman-teman ya, komentar-komentarnya. Tapi yang pasti video ini kemudian memunculkan beragam reaksi dari pengguna media sosial perihal ucapan si bapak supir ini ya, yang kemudian mengucapkan dua kata seperti yang tadi diulang oleh bapak yang mungkin merekam video ini dan juga oleh ibu yang marah terhadap ucapan tersebut. Nah, kawan-kawan dan bapak ibu sekalian, memang perihal seperti ini bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang baru, dan mungkin saja ya si supir ini terinspirasi oleh kejadian-kejadian yang lain yang mungkin ya pernah dia lihat perihal ada orang menghina Kristen, lalu kemudian ya begitu-begitu saja, selesai begitu saja ya, redup begitu saja. Makanya kemudian dia entah apa yang mendorongnya, yang membuatnya mengucapkan dua kata itu. Tetapi tadi ibu yang dalam video sebagaimana sudah kita dengarkan bersama-sama, ibu ini mendengar ya ucapan dari si supir ini yang menyampaikan dua kata perihal iman kita orang Kristen. Makanya ibu ini kan menegur bahwa kami punya agama, ini kita punya agama, Anda ngapain berbicara seperti itu. Nah, memang dalam video ini kan tampak ya orang ini menjadi takut ya sepertinya dan menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya itu. Nah, berarti teman-teman sekalian, kalau mengikuti alur yang seperti ini ya, ketika bapak dan ibu yang merekam video ini mengatakan bahwa Anda ngapain berbicara mengenai Yesus adalah ini ya, ASU, ya dia kan tidak membantah ya, berarti benar dong dia mengucapkan itu. Karena itu justru responnya adalah dia ya dengan posisi tangan seperti itu dan juga menyampaikan permintaan maaf. Nah, ini yang terjadi kawan-kawan ya. Tapi tadi saya lihat ada banyak komentar juga yang menyampaikan bahwa wah, coba kalau sebaliknya. Nah, memang kalau sebaliknya beda cerita kawan-kawan ya. Tapi itulah ya, karena kita memahami dalam iman kekristenan yang membela kita adalah Tuhan, bukan kita yang membela Tuhan ya. Jadi kitalah yang kemudian justru dibela oleh Tuhan. Nah, itu yang kemudian selalu kita yakini, selalu kita imani dalam kehidupan kekristenan, bahwa ya kalau ada orang-orang yang seperti ya si supir ini, ya memang kita juga perlu menggunakan hak sebagai manusia untuk menegur, karena itu juga diajarkan oleh Alkitab ya, tapi tidak dengan sikap ataupun
tindakan kekerasan ya, itu tidak dibenarkan oleh Alkitab. Bahkan kalau kita ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu amazing sekali kawan-kawan ya, luar biasa sekali. Doakan mereka yang membenci kamu, berkati mereka ya yang kemudian memusuhi kamu. Luar biasa itu. Di dalam agama mana ada ajaran seperti itu ya? Sejauh ini yang saya ketahui itu ada dalam ajaran Tuhan Yesus yang tercatat baik sekali di dalam Alkitab. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi banggalah menjadi seorang Kristen, jangan malu. Yang menjadi seorang Kristen justru kita harus bermegah di dalam Tuhan, berbangga di dalam Tuhan, karena itu adalah anugerah yang luar biasa. Ya, anugerah yang teramat istimewa, anugerah yang teramat dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi beriman dan percaya kepadanya. Dan tentunya ya, masing-masing kita yang beragama Kristen ini panggilannya beda-beda ya. Ada menjadi Kristen karena keluarga, lalu kemudian ada karena sebuah peristiwa, ada karena sebuah kejadian, ataupun karena sebuah mukjizat. Ya, bervariasi menjadi seorang Kristen, tetapi apapun itu diperlukan pengalaman yang bersifat pribadi untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Amin, amin. Kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, silakan diuraikan komentar kalian pada kolom komentar yang sudah tersedia. Tetapi ya, semoga saja si supir ini ya, si Pak supir ini setelah dia kena teguran keras dari dua ya, satu bapak dan satu ibu dalam video yang sudah kita dengarkan bersama-sama, ini menjadi pembelajaran baginya untuk bertutur kata yang baik dan tidak menggunakan mulutnya serampangan membahas perihal iman orang lain ataupun berkata-kata perihal keyakinan pemeluk agama lain. Biarlah apa yang menjadi agamamu itu urusanmu, dan orang lain juga demikian dengan agamanya, menjadi urusan mereka, menjadi urusan masing-masing. Nah, itu dia. Jadi saya berharap sekali dengan apa yang sudah didapati oleh si Pak supir ini, dia kemudian bisa ini ya, bisa sadar dan memahami seperti inilah orang Kristen merespon tipikal manusia-manusia seperti orang ini ya. Orang Kristen tidak akan melakukan tindakan kekerasan ya. Nah, coba kalau sebaliknya kawan-kawan ya, apakah kemudian cara menegurnya cukup seperti yang dalam video kita sudah dengarkan bersama-sama ini? Nah, sepertinya tidak sesederhana itu ya. Pasti ceritanya akan lebih panjang ya, ceritanya pasti akan panjang kawan-kawan ya. Saya jadi ingat ini ya, mengenai Ahok ya, lalu kemudian beberapa orang lain seperti siapa teman-teman yang pernah di demo ya, lalu kemudian termasuk juga ya Elia Myron ya, Elia Myron, lalu beberapa orang lainnya. Nah, itulah ya yang kemudian kan itu kan diduga ataupun dituding melakukan tindakan penistaan agama, dan itu kemudian diekspresikan dalam berbagai macam aksi, ada demo ya, ada spanduk dan segala macamnya. Nah, bayangkan ya, kalau kemudian sebaliknya ya, kira-kira ya, kalau si Pak supir ini dia ketemu orang Kristen yang selama ini misalnya disebut adalah orang yang dituding menista agama, apakah dia akan bertindak seperti dalam video ini, seperti ibu-ibu ini cukup dengan tutur kata menyampaikan bahwa kamu tidak boleh seperti itu, kami punya agama dan segala macamnya, atau justru akan lebih daripada itu? Ya, sangat mungkin kawan-kawannya, karena itu tidak sederhana sekali. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan dipaparkan pada kolom komentar. Dan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang ada dalam video ini, karena tindakannya luar biasa. Meskipun marah, tegur dengan keras, tetapi tetap menguasai diri dan tidak melakukan tindakan yang lebih daripada itu. Terima kasih, Tuhan memberkati, menyertai senantiasa. Amin.